Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa seluruh yang namanya Bani Adam khata', dalam keadaan berdosa. Kemudian disebutkan setelah itu mu'alajah, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melaksanakan dosa-dosa adalah cepat beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Maka ini sebabnya kenapa Allah menyebutkan wa anistaghfiru dengan perintah, karena rahmat Allah agar mengampuni seluruh dosa manusia. Karena di dalam hadis ini kullu ibni Adam khata', lafadz kullu di ilmi usul yufidul umum, memberikan makna general, memberikan makna yang bersifat umum. Kullu tiada pengecualian, semuanya yang namanya manusia pasti akan berbuat kesalahan. Maka di sini diambillah mungkin pepatah Indonesia, tak ada gading yang tak retak, diambil dari hadis. Wallahu a'lam. Maka tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Dan juga pepatah Inggris mengatakan no human perfection. Tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya berdosa. Namun mu'alajah, pengobatan terapinya dengan apa? Bertaubat dan beristighfar. Maka inilah dari rahmat Allah di dalam ayat ini, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Maka dari sinilah kita masuk kepada faidah yang pertama dari al-istighfar, fa innahu mukaffirat adzunub. Maka istighfar adalah pengampun, penghapus, eraser untuk the sins, dosa-dosa kita. Maka yang mempunyai dosa maka langsung beristighfar seperti di hadis ini, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berdosa beristighfar dan bertaubat. Dan juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Maka barang siapa yang berbuat dosa, summa, lafadz summa yufidu tartib, kemudian setelah itu dia beristighfar, yajidillah ghafurun rahima, maka pasti dia akan mendapati the sins is erased, dosa-dosanya dia itu diampuni oleh Allah. Maka ini dari makna ayat wa anistaghfiru rabbakum, bahwa di sini kita ambil faidah al-istighfar adalah dari mukaffirat adzunub, dari penghapus dosa-dosa. Kemudian disebutkan yumati'kum mata'an hasana, bahwa Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang mulia. Maka ini dari segi tafsir al-ma'ani, kita ambil istimbat dari ayat ini, kasratul istighfar min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin, bahwa istighfar penyebab orang diberikan rizki yang melimpah dan diberikan derajat yang tinggi, jaya raya, kaya raya. Karena apa? Al-istighfar. Mana dalilnya? Minha min hadhil ayah. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumati'kum mata'an hasanan. Maka beristighfarlah dan bertobat kepada Allah, pasti dihidupkan dalam keadaan hidup yang mata'an hasanan. Maka mata'an hasanan, hasanan di sini apa i'rabnya? Sifah dari mata kehidupan yang hasanan. Maka ayat ini pun telah ditafsir oleh as-salaf. Ditafsir oleh Imam Qatadah Ibnu Di'amah, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya dari sanad haddatsana Bishr an Yazid an Sa'id an Qatadah. Mahalu hada sanad. Bishr di sini Ibnu Mu'ad Al-Aqdi thiqah, dithiqahkan oleh para ulama dan disadukkan. Dan kemudian dari Yazid, man huwa Yazid? Yazid Ibnu Zurai imam. An Sa'id, man huwa Sa'id? Sa'id Al-Andalusi Al-Bandunji la. Sa'id Ibnu Abi Arubah. Dan Sa'id Ibnu Abi Arubah huwa imam fil asl wa riwayatuhu an Qatadah min asbatin nas fi Qatadah. Dia jika meriwayatkan dari Qatadah seperti hafalan Al-Quran. Maknanya dia sudah imam dan periwayatannya khusus dari Qatadah lebih menguatkan lagi derajatnya. Dan dari Qatadah tadi kami sebutkan. Apa kata Qatadah? Mata'an hasanan ay
Allah a'taka mataan hasanan, yakni nikmatul hayah, fakhuduhu ya ibna Adam fashkuru rabbakum. Maka dengan istighfar ini, kata Qatadah, Allah menjadikan kalian kehidupan yang mulia. Maka ambillah kenikmatan-kenikmatan yang mulia dari istighfar itu dan syukurilah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini pendalilan yang kedua tentang permasalahan bahwa min samaratil istighfar, dari keutamaan al-istighfar, faidahnya adalah min asbab ar-rizq wa rif'ah wa tamkin. Wa kadzalika kama antum qad hafidtum fi surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka di dalam ayat ini jelas juga Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, dan di dalam ayat ini Nabi Muhammad berkata kepada kaumnya dari lisan Allah Jalla wa'ala, wa anistaghfiru rabbakum. Maka katakanlah wahai Muhammad, minta ampunlah kalian dan bertaubat. Ini khitab Allah kepada Nabi Muhammad, dan dinukilkan oleh Allah di surat Nuh, khitab Nabi Nuh sebelum Nabi Muhammad pun mewanti-wanti tentang permasalahan al-istighfar min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Disebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka minta ampunlah, aku katakan kepada kalian wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka apa faidahnya? Allah akan menurunkan hujan-hujan dan menyuburkan tanaman-tanaman dan akan menjadikan bagian dari kehidupan kalian dan memperbanyak anak, dan tidaklah memperbanyak anak kecuali memperbanyak pabrik. Iya apa tidak? Pabrik satu paling 6, 7. Tapi kalau pabriknya ada 4, bisa 20, 21 dan sebagainya. Maka dari sini jadi istinbat juga bahwa kasratu al-banin juga mengilzamkan kasratu az-zaujat. Nah maulah, dari mana banin banyak? Dari zaujat. Wah, mesti poin ini masuk. Back to the ayah. Kembali kepada ayah. Jadi lupa ayatnya tadi. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajali musamma. Maka juga dari faidah al-istighfar, maka dia juga adalah penyebab raf'ul bala. Maka di dalam ayat wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka tidaklah Allah mengadab suatu kaum yang mana kaum itu selalu basah lisan-lisannya dengan istighfar. Maka kasratul istighfar bisabab raf'il bala. Maka jika suatu kaum dalam keadaan bala, dalam keadaan paceklik di desa-desa paceklik, maka bukanlah kita membawa kemenyan dan membawa dupa, kemudian meminta kepada Dewi Sri. Dewi Sri adalah Dewi Padi. Kemudian meminta kepadanya, maka ini syirkun akbar, tetapi kembali kepada Allah Jalla wa'ala, karena dia yang akan menyebabkan raf'ul bala. Dan juga untuk mempercepat waktu, yang terakhir, maka yang terakhir dari fadilah al-istighfar adalah di mana seseorang yang mana dia min ahlil jannah, kemudian diberikan oleh Allah tingkatan jannah yang di atasnya. Maka ini dari apa? Dari al-istighfar. Namun istighfar yang dilakukan oleh siapa? Inilah kita lengkapi dengan hadis ini. Maka yang terakhir, al-istighfar min asbab raf'id darajah fil akhirah ay fil jannah. Kalau tadi min asbab rizq wa rif'ah wa tamkin, maka itu di dunia. Dan istighfar ini di hari akhirah menyebabkan seorang dari darajah surganya yang Allah berikan asalnya, misalnya dia stage 1, kemudian di upgrade nanti menjadi stage 3, 4, 5 and wallahu alam sampai berapa? Karena apa? Al-istighfar. Di upgrade kedudukan dia di surga
dikarenakan al-istighfar. Wa hadits ala dzalik diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad yang sanadnya dari Hammad ibni Salamah an Asim an Abi Saleh an Abi Hurairah. Mahalu hadas sanad. Pertama Hammad ibnu Salamah. Hammad ibnu Salamah imam, yang mana di zamannya juga ada Hammad ibnu Zaid. Namun Hammad ibnu Zaid lebih kuat dari dia. Hammad ibnu Salamah an Asim. Man huwa Asim? Asim adalah Qurra yang tadi kita sebutkan Hafiz an Asim. Maka Asim huwa ibnu Bahdalah ataupun ibnu Abi Nujud. Maka difahami sekarang Al-Quran yang antum baca qiraahnya Hafiz an Asim. Asim perawi hadis ini tadi dari riwayat Hammad ibnu Salamah an Asim. Siapa? Asim ibnu Abi Nujud atau Asim ibnu Bahdalah Al-Kufi. Imamun fil qiraah wa saduqun hasanul hadis. Imam di dalam qiraah tetapi dalam hadis pas-pasan. Namun hadisnya hasan meskipun pas-pasan bisa diamalkan. Meriwayatkan dari Asim, meriwayatkan dari Abi Saleh. Siapa Abu Saleh? Abu Saleh Zakwan As-Saman Az-Zayyat, murid dari Abi Hurairah dan meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka berkata Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha la yarfa'u darajata fil jannah ala rajulin." Bahwa sungguhnya Allah pasti akan mengangkat derajat dari seseorang yang mana dia sudah duduk di surga dan diangkat derajatnya dengan derajat yang lebih tinggi, di-upgrade. Tanpa install ulang, di-upgrade. Maka di sini orang ini bertanya kepada Allah, disebutkan oleh Nabi, "Fa'ana hada ya Rabb, fa'ana hada ya Rabb." Maknanya, dari mana amalan kok bisa aku dinaikkan kepada derajat yang lebih tinggi, padahal dia sudah masuk surga. Dan orang yang sudah masuk surga sudah tidak ada amal-amal lagi untuk kembali ke dunia melaksanakan amal-amal soleh, tidak ada. Idan wa anna hada min aina hada? Apa jawab Nabi? Apa jawab Allah Jalla wa Ala? Meriwayatkan dari Allah, hada min du'ai waladika saleh. Hada min du'ai waladika saleh. Ini adalah dari doa anakmu yang soleh. Bukan maknanya dari sekarang antum kalau punya anak dinamai soleh. Karena di hadis disebutkan, fa inna hada min walad du'a waladika soleh. Dari doa anak kamu si soleh. Bukan. Maknanya as-solehuna sifah. Bahwa ini adalah istighfar yang diberikan oleh anak-anak kalian waktu dia di dunia untuk kamu. Maka kamu sekarang diangkat derajatnya. Maka hadis ini telah kami sebutkan tadi mahaluh hadisun hasan lidzati. Karena Asim ibnu Abi Nujud, Asim ibnu Bahdalah, saduq hasanul hadis. Dan di sini kita tutup faidah dari hadis yang terakhir ini. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak adalah suatu kenikmatan yang besar. Karena jika kita mempunyai anak yang soleh, maka anak yang soleh itu mendoakan bagi kita. Telah kita lewati di hadis tadi apa, mengupgrade di hari akhirat untuk bapaknya lebih naik kepada derajat surga. Yang kedua apa, di hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inabna Adam idza mata in qata'a amaluhu illa bi ihdas salas. Bahwa sungguhnya Bani Adam jika meninggal maka dia itu akan terus mengalir 3 perkara. Perkara yang pertama ma'ruf adalah amal jariyah, dan perkara yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, dan perkara yang ketiga hada syahiduna, ini adalah syahidnya kita, adalah da'watu waladi soleh, doa orang-orang yang anak-anak yang soleh. Maka dari hadis ini dan hadis yang kami sebutkan sama-sama dari Abi Hurairah, di hadis Muslim ini disebutkan dia akan mengalir terus pahalanya seperti orang-orang tua kita. Maka ya ibadallah, perbanyaklah istighfar dan juga berdoa kepada orang tua. Maka doa kita untuk orang tua menyebabkan mendapatkan pahala. Kedua, di-upgrade nanti di surga. Maka ini dari alamat birrul walidain, kita mendoakan mereka sehingga mereka bisa dengan istighfar kita ditambah derajatnya di surga. Dan yang terakhir, dari tadi terakhir terus ya. Yang terakhir sekarang, ya sudah, ini janji terakhir.
and the last, udah pakai Inggris maknanya udah bener nih. Maka yang terakhir adalah bahwa basahilah lisan-lisan kita dengan istighfar. Dari fawaid yang kita baca, dan kita sebagai manusia yang tadi masuk kepada hadis kulubni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, Nabi Muhammad laqad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, yang telah diampuni dosa-dosanya sebelum dan setelah, maka istighfarnya telah warid banyak sekali. Maka datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallah inilah astagfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaum aktsar min 70 marrah. Maka demi Allah aku melaksanakan istighfar, dan Nabi telah diampuni dosa-dosanya namun melaksanakan istighfar satu hari itu lebih dari 70 kali. Dan di riwayat yang lain dari Anas, dia mendengar aktsar min mi'ah marrah dan seterusnya, yang menjadi poin pendalilan. Maka marilah kita basahi lisan kita dengan istighfar dalam anytime, anywhere, dimanapun kita berada, dan kapanpun kita dalam keadaan kesibukan apapun, dijeda dengan astagfirullah, astagfirullah. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wal afu ala ta'khir. Mohon maaf atas keterlambatannya. Jazakumullahu khair.